Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah dalam video sekolah minggu kita hari ini. Kakak mengajak kita semua, kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah kita saat ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian, Ku Tak Membawa Apapun Juga. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali lagi kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Karena Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan ibadah sekolah minggu kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau bergerak bagi Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku diberi kuasa. Pakai kuasa dan raja
Adik-adik, kita sudah bergirang bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak mengajak kita semua, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan yang percaya Tuhan firman Tuhan itu berbuah, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir
dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik remaja dan adik-adik pelajar semua. Bagaimana kabar adik-adik? Kaulmes berharap adik-adik semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sekalipun hari-hari ini ada virus corona yang masih melanda Indonesia, Kaulmes berdoa kita semua sehat-sehat dan juga dilindungi oleh Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan adik-adik remaja dan adik-adik pelajar yang dikasihi oleh Tuhan. Kaulmes bersyukur bisa berbagi firman Tuhan buat adik-adik pada saat ini. Kaulmes mau menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik, yaitu tentang tugas adik-adik remaja dan pelajar yang tepat. Apa tugas adik-adik remaja dan pelajar yang tepat untuk dilakukan saat ini? Kaulmes ada 4, yaitu hal yang mau Kaulmes bagikan 4, yaitu tugas yang tepat untuk dilakukan adik-adik remaja, adik-adik pelajar, yaitu saat ini. Yang pertama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus beribadah? Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, karena lewat ibadah kita dapat yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat ibadah juga kita dapat yaitu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan juga kita dapat yaitu mempertahankan kelakuan kita yang bersih di tengah-tengah dunia ini dan tentu juga di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kaulmes teringat dengan yaitu 4 pemuda, yaitu yang pernah dibawa atau ditawan Nebukadnezar ke Babel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka adalah orang-orang muda, tetapi mereka dapat mempertahankan kelakuan yang mereka yang bersih di hadapan orang-orang yang kebiasaan mereka di Babel menyembah berhala, bahkan juga pesta pora, bahkan banyak yaitu dosa-dosa yang lain yang dilakukan orang-orang yang berada di Babel. Nah, ini yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat yaitu mempertahankan kehidupan mereka yang suci. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang suka beribadah. Dan karena mereka yaitu dapat yaitu mempertahankan yaitu hidup mereka yang suci karena firman Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik yang kasih dalam Tuhan, apa yaitu tugas yang tepat untuk dilakukan adik-adik saat ini. Yang kedua adalah belajar. Yang kedua adalah belajar. Dan yang ketiga, dan kita juga harus ada kemauan untuk kuliah. Dan yang keempat, yaitu tugas yang dilakukan adik-adik yang keempat adalah bekerja. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Kaulmes banyak memperhatikan ada begitu banyak adik-adik muda yang masih bisa dikatakan masih remaja ataupun masih pelajar, tergesa-gesa untuk berpacaran atau terburu-buru untuk yaitu berpacaran. Masih usia bisa dikatakan 11 atau 12 atau 13 atau sampai 15, kita sudah yaitu terburu-buru untuk yaitu berpacaran. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kalau adik-adik berpikir, kalau dari usia 12 tahun atau 15 tahun, adik-adik sudah berpacaran, kira-kira menikahnya mau umur berapa? Oke lah, kita katakan saja
25 tahun. Selama usia adik-adik dari 12 tahun untuk menempuh yaitu sampai 25 tahun nanti menikah, adik-adik ada berapa lama berpacaran? Kurang lebih ada yang 10, ada yang 12 tahun. Betul nggak? Nah, selama berpacaran 10 atau sampai 12 tahun ini, apakah adik-adik dapat berpacaran sehat? Maksudnya, apakah adik-adik dapat mempertahankan kelakuan adik-adik yang bersih? Kakak percaya ada begitu banyak orang-orang tidak dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, ataupun akan ada begitu banyak adik-adik remaja yang berpacaran dari usia dini akan terpleset jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena orang yang berpacaran ini pasti dia akan berlanjut. Hari ini pegangan tangan, besoknya tidak tahu lagi apa yang dikerjakan. Pasti mungkin bisa lebih lagi. Nah, itu yang Tolmes maksud. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ya, karena berpacaran itu pasti selalu maju. Hari ini bisanya kita mungkin pegangan tangan dan pandang-pandangan. Mungkin berikutnya pasti bukan lagi pandang-pandangan, tetapi juga lain yang akan kita kerjakan, sehingga kita pasti akan terpleset dan jatuh dalam dosa. Sementara firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, untuk menghindari supaya kita tidak terpleset dan jatuh di dalam dosa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah adik-adik tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Dari masa remaja atau masih pelajar sudah berpacaran. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, aduh Kak, bagaimana ini? Saya sudah punya pacar. Bagaimana ini Kak? Tolmes kasih saran, lebih baik putusin aja. Kenapa? Karena adik-adik tahu nggak? Bahwa salah satu strategi setan untuk menghancurkan masa depan adik-adik, yaitu dengan cara setan menyuruh adik-adik untuk berpacaran sebelum waktunya. Tolmes ulangi. Salah satu strategi setan untuk menghancurkan masa depan adik-adik adalah menyuruh adik-adik berpacaran sebelum waktunya. Karena kalau adik-adik berpacaran sebelum waktunya, itu ibarat jalan tol yang mempercepat kehancuran adik-adik. Loh, kenapa Kak Olmes? Mungkin adik-adik bertanya demikian. Karena Kak Olmes percaya, orang yang berpacaran, yang mungkin dari usia yang mungkin terlalu muda, apalagi nanti berpacarannya sampai puluhan tahun, pasti ini akan melakukan sesuatu yang tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kalau adik-adik bisa membangun masa depan adik-adik dari masa remaja adik-adik dengan potensi energi yang ada adik miliki, kenapa mau berputar-putar di padang gurun? Kalau kita bisa punya satu jalan yang pasti, yang menjadi orang berhasil ataupun orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau adik-adik hancur itu ataupun adik-adik bisa dikatakan rusak, itu bukanlah nasib, tetapi satu hal yang mau Kak Olmes bagikan, itu adalah pilihan. Adik-adik boleh mengambil pilihan, mana yang mau dipilih? Apakah mau memilih, mempersiapkan masa depan adik-adik dari masa remaja adik-adik, atau menyerahkan masa depan adik-adik kepada setan, sehingga masa depan adik-adik nantinya menjadi hancur. Kalau Kak Olmes sarankan, pilihlah yang tepat, yaitu adik-adik dari masa muda adik-adik sudah menyerahkan diri adik-adik kepada Tuhan, dan sehingga di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan, kita memiliki
jaminan dan kita yaitu nantinya berhasil, nantinya diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita berhasil, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik. 4 hal ini, yang pertama tadi beribadah kepada Tuhan, dan juga kita belajar, dan yang ketiga kita yaitu kuliah, dan yang keempat bekerja. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom bagi kita semua. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian video sekolah minggu kita untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Sampai jumpa dalam video sekolah minggu kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.